down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarqul Ausad dengan NIM G1A02310045. Nah, saya di sini akan menjelaskan kalian materi tentang timing of the eight human split atau dua pandangan evolusi manusia. Evolusi manusia merupakan salah satu kajian sentral dalam biologi evolusi dan antropologi biologi yang berfokus pada proses perubahan biologis manusia dari nenek moyang primata hingga menjadi Homo sapiens modern. Kajian ini tidak hanya menjelaskan asal-usul manusia, tetapi juga mengungkapkan hubungan kekerabatan evolusioner antara manusia dan organisme lain, khususnya kera besar, melalui bukti fosil, anatomi komparatif, genetika, dan perilaku. Pemahaman tentang evolusi manusia memberikan landasan penting untuk menjelaskan keunikan biologis manusia serta posisinya dalam sejarah kehidupan di bumi. Untuk memahami proses evolusi tersebut, para ilmuwan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu paleontologi yang berfokus pada bukti fosil dan biologi molekuler yang berfokus pada analisis molekul biologis seperti protein dan DNA. Ilustrasi ini menampilkan dua pandangan berbeda mengenai hubungan kekerabatan antara manusia dan kera yang dikenal sebagai filogeni paleontologis dan filogeni molekuler. Perbedaan sudut pandang ini penting karena memengaruhi penafsiran tentang waktu pemisahan evolusi antara manusia dan kera. Bagian yang pertama ada pendekatan filogeni paleontologis didasarkan pada kajian fosil, terutama tulang dan gigi, yang ditemukan di berbagai lapisan geologi. Pada ilustrasi bagian kiri, terlihat gambar tangan yang menggali fosil, yang melambangkan kerja paleontolog dalam menafsirkan sejarah evolusi berdasarkan bukti fisik. Seperti garis vertikal berwarna pada diagram menunjukkan satu garis keturunan evolusi. Fosil-fosil seperti Pliopithecus, Dryopithecus, Ramapithecus, dan Australopithecus ditempatkan pada posisi tertentu sesuai dengan umur lapisan tanah tempat fosil tersebut ditemukan. Menurut pandangan paleontologis, Pliopithecus dianggap sebagai nenek moyang awal gibbon karena memiliki beberapa ciri morfologi yang mirip. Dryopithecus dianggap sebagai nenek moyang kera besar seperti orangutan, gorila, dan simpanse. Ramapithecus sempat dianggap sebagai nenek moyang manusia karena bentuk rahang dan giginya dinilai lebih mendekati manusia dibanding kera lain. Pendekatan ini menggambarkan bahwa setiap kelompok hominoid mengalami evolusi yang relatif terpisah dalam jangka waktu yang panjang. Namun, karena fosil seringkali tidak lengkap dan terfragmentasi, interpretasi terhadap hubungan kekerabatan ini bersifat subjektif dan dapat berubah seiring ditemukannya fosil baru. Berbeda dengan pendekatan paleontologis, filogeni molekuler menggunakan data dari molekul biologis seperti protein dan DNA yang terdapat pada spesies yang masih hidup. Ilustrasi bagian kanan melambangkan analisis molekuler yang bersifat tidak langsung namun berbasis data kuantitatif. Pada diagram filogeni molekuler, hubungan kekerabatan ditunjukkan dalam bentuk percabangan berbentuk V. Titik percabangan menunjukkan waktu kriteria dua kelompok berevolusi dari satu nenek moyang yang sama. Semakin dekat titik percabangan ke masa kini, semakin baru waktu pemisahannya. Hasil analisis molekuler menunjukkan bahwa manusia, simpanse, dan gorila memiliki nenek moyang bersama yang sangat dekat dengan waktu pemisah sekitar 5 juta tahun yang lalu. Orangutan berpisah lebih awal dari garis keturunan tersebut. Gibbon merupakan kelompok hominoid yang paling awal mengalami pemisahan evolusi. Pendekatan molekuler ini menunjukkan bahwa fosil seperti Ramapithecus tidak sesuai jika dianggap sebagai nenek moyang langsung manusia, karena laju perubahan molekul menunjukkan waktu pemisah yang lebih muda dibanding umur fosil tersebut. Di bagian tengah ilustrasi terdapat skala waktu geologi yang berfungsi sebagai acuan kronologis dalam memahami evolusi hominoid. Skala ini terdiri dari beberapa epok utama, yaitu Oligosen, Miosen, Pliocene, Pleistosen. Setiap epok menunjukkan rentang waktu tertentu dalam sejarah bumi. Dengan adanya skala ini, kita dapat mengetahui kapan fosil tertentu hidup dan membandingkannya dengan hasil estimasi waktu pemisah berdasarkan data molekuler.
Ilustrasi ini juga dilengkapi dengan legenda yang membedakan antara fosil dan hominoid yang masih hidup. Kelompok fosil meliputi Australopithecus, Ramapithecus, Paleopithecus, dan Triopithecus yang masing-masing memiliki peran penting dalam kajian evolusi manusia. Sementara itu, kelompok hominoid modern terdiri atas gibbon, orangutan, simpanse, gorila, dan manusia. Warna pada setiap garis digunakan untuk menunjukkan hubungan evolusi antara fosil dan spesies modern menurut masing-masing pendekatan filogeni. Berdasarkan ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan paleontologi dan molekuler memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan evolusi manusia. Pendekatan paleontologis menekankan bukti fisik berupa fosil, namun memiliki keterbatasan karena fosil seringkali tidak lengkap dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Sebaliknya, pendekatan molekuler memberikan hasil yang lebih konsisten dan terukur karena didasarkan pada perubahan molekul biologis yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Secara keseluruhan, bukti molekuler menunjukkan bahwa manusia tidak berevolusi secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari radiasi evolusi kera Afrika dengan nenek moyang bersama dengan simpanse dan gorila. Oleh karena itu, pemahaman evolusi manusia akan lebih komprehensif jika menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. See you di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. See you.